Hmm, ya kena langsung. Kaulah bayi cerita luka yang tak seharusnya tulis dalam kisah perjalanan ini. Maaf jika kau tak bahagia selama di sampingku. Bertahan sayang, ku akan selalu menyayangi. Yaps broku, kembali lagi di channel YouTube gua Prima MM, channelnya hobi dan entertainment. Nah, kali ini gua akan mengulas sedikit beberapa teknik layangan aduan dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di lapangan. Dan sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel YouTube ini, dan iklannya jangan di skip. Oke, langsung saja kita akan lihat beberapa cuplikan pertandingan berikut ini. Oke broku, yang pertama adalah tarik teknik menipu. Nah, kita akan lihat video cuplikan pertandingan antara Radit melawan Ion. Nah, kita lihat gambar yang saya lingkarin adalah layangan Radit. Posisi ada di atas dan Ion ada di bawah. Kalian perhatikan baik-baik. Nah, ketika Radit narik ke bawah ini, Ion sudah melihat bahwa Radit ingin narik keluar. Makanya Ion coba narik dari bawah itu dalam posisi layangan ke dalam. Nah, ternyata Radit ini hanya narik menipu. Ketika benang sudah mendekati benangnya Ion, dia stop. Akhirnya Ion kejedot dan putus. Nah, itu dia. Kalian harus antisipasi, belajar lihat pergerakan lawan juga. Lawan stop atau terus narik. Kalau tadi Radit terus menarik sampai bawah tanpa stop, udah pasti kalah sama Ion. Karena itu adalah rumus ya. Nah, yang kedua adalah mengatasi Sukhoi dengan layangan seot. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar berikut, ini contoh adalah Samsi bertemu dengan Januar. Nah, Januar pakai layangan Sukhoi, Samsi pakai layangan seot. Nah, kita lihat Samsi ada posisi dari bawah. Cukup mudah pakai layangan seot untuk melawan Sukhoi dari bawah. Karena kita bisa mengganjalnya ataupun kita bisa jepret secara bersamaan. Nah, seperti yang gambar di bawah ini kita lihat. Nah, Samsi hanya mengganjal dengan mengencangkan benang. Nah, sebenarnya ini posisinya Januar ini jepretnya itu salah, dia jepretnya ke dalam gitu loh. Kalau Samsi narik, kemungkinan besar Samsi bisa kalah. Ya, karena jepretnya si Januar ini ke dalam. Nah, untuk jepret yang pertama kali dia ke dalam, yang keduanya dia keluar, itu jaraknya sudah terlalu dekat. Makanya Januar lompat gitu. Nah, jadi buat kesimpulannya, kalau kalian pakai layangan seot, utamakan kalian itu harus ada di posisi dari bawah, jangan dari atas. Kalau dari atas paling kalian hanya bisa memantati aja, tapi itu juga kadang sering kena untuk dijepret. Selanjutnya adalah spekulasi tarikan seot melawan Sukhoi. Nah, contoh yang sederhana, ini adalah kita lihat pertandingan antara Sukhoi melawan seot. Dan ini ketika posisi ada dari atas ya, ketika seot ada di atas. Kadang seot itu bisa menang dengan hanya membelakangi atau bikin lawan Sukhoi itu kejedot dengan cara ketika Sukhoi nguber dari bawah, kita bisa masuk ke dalam. Nah, tapi ada juga yang namanya spekulasi. Jadi ketika Sukhoi itu mau ngejepret dari bawah, sedang nguber-nguber kita, nah kita balik melawan. Kita tarik dari atas sampai habis. Tapi memang resikonya adalah ketika Sukhoi itu ngejepretnya pas, kita bisa lompat. Tapi kalau tidak pas, Sukhoi pasti akan ke bawah dan otomatis seot pasti menang. Nah, seperti contoh berikut ini. Nah, kalian lihat sendiri. Nah, ini seot dari atas langsung nyeret Sukhoi ke bawah. Ya kan? Nah, ketika Sukhoi itu jepret tapi tidak pas,
maka benangnya pun terbawa dan hingga akhirnya putus. Oke, selanjutnya adalah yang keempat, menutup atau menempel lawan 3/4 ke dalam. Yang saya maksud di sini adalah 3/4 ke dalam adalah kepala layangan kita masuk ke dalam itu 3/4. Itu adalah cara menutup atau menempel yang aman. Dengan posisi benang kita harus kencang, jangan sampai kita habis angin, karena itu bisa keseret. Nah otomatis lawan kita narik dari bawah, dia pasti akan putus. Gitu kalau dia narik full. Tapi kalau dia tahu kita nutupnya 3/4 ke dalam, dia pasti akan stop. Seperti video di berikut ini. Nah ini kan lawan di bawah ini stop. Akhirnya apa? Kita kencengin benangnya, jangan sampai benang kita kendor. Karena kalau sedikit aja benang kita kendor, kita bisa didouble ya oleh musuh. Nah kita lihat di sini lawan di bawah kita akhirnya lompat karena apa? Benang kita kenceng. Nah dia ketika pengen turun ke bawah, benang kenceng, otomatis dia langsung lompat. Nah itulah cara nempel atau masuk ke dalam yang baik dan sempurna. Nah yang terakhir adalah kecepatan dan ketepatan memukul dengan layangan Sukhoi. Nah video berikut ini adalah pertarungan antara Jai melawan Ipin. Ya, mereka sama-sama mencari tempat enak buat mukul ya, entah di atas atau di bawah. Dan kita lihat, tapi kita lihat di sini keduanya berebut untuk di bawah. Nah, dalam mengendalikan Sukhoi itu dibutuhkan adalah kecepatan. Nah, contoh Ipin dan Jai ini sama-sama mencari di bawah untuk memukul. Nah, tapi akhirnya di sini kita lihat Ipin mengalah untuk di atas dan Jai di bawah. Nah ketika Ipin menutup 3/4 ke dalam, seret, nah dia tiba-tiba ingin mukul Jai, ngedouble keluar. Tapi di situ Jai ternyata lebih cepat melihat pergerakan Ipin. Akhirnya Ipin putus. Nah broku buat kalian di rumah, belajar dan terus belajar mengendarai Sukhoinya dulu gitu. Baru kalian belajar untuk memukul lawan. Jadi sekian dulu tips yang gue berikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian yang suka membuat kesalahan di lapangan. Ya kita semua sama-sama belajar. Semoga kedepannya layangan ini akan terus ramai dan semakin ramai. Layang-layang menari di awan, menarik untuk dilihat bahkan diadu. Layang-layang seperti cintaku, kadang kau tarik dan ulur sesuka hatimu.